Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar sahabat Islam Madinah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 268 Allah berfirman, "Setan menjanjikan dan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Ketahuilah bahwa kita sebagai manusia diberikan hawa nafsu dan syahwat sebagai alat untuk mendatangkan manfaat bagi diri sendiri. Manusia juga diberikan amarah untuk menepis apa yang menyakitinya, diberi akal sebagai pendidik, mengajaknya berbuat adil dalam apa yang dilakukan dan ditinggalkan. Sedangkan setan diciptakan sebagai penghasut bagi manusia untuk berlebih-lebihan dalam melakukan dan meninggalkan. Maka sudah sewajibnya bagi kita sebagai manusia yang berakal bersikap waspada terhadap musuh yang telah mengumumkan permusuhannya sejak zaman Adam alaihissalam. Dan iblis telah mengorbankan umur dan nafasnya demi merusak kehidupan anak manusia sampai hari kiamat. Iblis dan bala tentaranya akan selalu menggoda kita untuk berbuat jahat dan keji seperti yang sudah Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 168-169. Kita sebagai manusia harus tahu bahwa iblis sangatlah sibuk dengan berbagai cara dan upaya untuk mengacaukan urusan manusia di bumi. Iblis telah berpaling dari nas atau segala sesuatu yang tampak yang jelas-jelas memerintahkannya untuk sujud kepada Adam dan dia memilih membandingkan asal-usulnya sebelum Adam diciptakan. Dalam surat Shot ayat 76 dan Al-Isra ayat 62, Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah, terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku?" Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengirim bala tentaranya. Bala tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Salah seorang dari mereka datang seraya berkata, 'Aku melakukan ini,' dan iblis berkata, 'Kamu tidak melakukan apapun.' Salah seorang dari mereka datang seraya berkata, 'Aku terus bersama si Fulan, tidak meninggalkannya sehingga aku bisa memisahkannya dengan istri-istrinya.' Maka iblis mendekatkannya kepada dirinya sambil merangkul dan berkata, 'Ya, kamu memang hebat.' Keinginan utama iblis adalah ingin disembah oleh orang-orang yang rajin sholat, tapi iblis telah berputus asa, akan tetapi usahanya adalah merusak hubungan di antara manusia. Fitnah setan sangatlah banyak dan hubungannya sangat erat dengan hati manusia. Oleh karena itu selamat darinya relatif sulit, karena siapa yang diajak kepada sesuatu yang sejalan dengan tabiat jiwa manusia, maka setan akan meresponnya dengan sangat antusias. Seperti bahtera yang meluncur di air terjun, betapa cepatnya ia turun ke bawah. Sahabat Islam Madinah, kita akan menjelaskan apa itu talbis dan gurur. Talbis dan gurur adalah salah satu tipu daya dan langkah-langkah setan. Sebelum menyesatkan anak Adam, setan terlebih dahulu menghiasi keburukan dengan sesuatu yang terlihat baik, indah dan benar, sehingga seorang anak Adam terpedaya melakukan sesuatu yang dia pandang baik itu, padahal itu adalah suatu keburukan. Talbis adalah menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran, sehingga yang benar terlihat batil dan yang batil terlihat benar. Terkadang setan menampakkan kebatilan sebagai suatu kebenaran dan sebaliknya. Hal ini supaya kita mau menerima kebatilan itu dan justru meninggalkan kebenaran, inilah yang disebut dengan talbis. Tentunya ini semua diawali dengan was-was dan syubhat yang dibisikkan dan dihembuskan ke dalam hati manusia. Hati yang sudah terserang penyakit was-was akan mudah terkena talbis dari setan, karena talbis tidak akan mempan kepada hati yang dipenuhi dengan keyakinan. Sementara gurur adalah kejahilan atau kurangnya ilmu yang mengakibatkan seseorang meyakini suatu kesalahan sebagai kebenaran. Sebagaimana dikatakan bahwa musuh manusia adalah kejahilannya sendiri yang membuat segala sesuatu menjadi terbalik. Itulah buruknya kacamata kejahilan. Berbeda dengan seorang yang memiliki ilmu, dia melihat segala sesuatu dengan ilmu. Sehingga jelas baginya mana yang hak dan yang batil. Adapun orang yang jahil dan dia melihat segala sesuatu dengan kacamata kejahilan, maka boleh jadi warna merah terlihat sebagai warna biru baginya atau sebaliknya. Itulah beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwa seorang alim dengan kacamata ilmunya dapat melihat fitnah sebelum fitnah itu datang, maka dia menghindarinya.
Ketahuilah bahwa iblis dengan orang yang bertakwa dan orang yang mencampur kebaikan dan keburukan adalah seperti seorang laki-laki yang duduk di depan makanan, lalu seekor anjing datang, maka orang itu berkata kepada anjing, "Hus, pergilah." Maka anjing tersebut pergi. Anjing itu datang kepada seorang laki-laki yang duduk menghadapi makanan dan daging, dia mengusirnya namun anjing tak beranjak. Orang pertama adalah seperti orang yang bertakwa, setan datang kepadanya, dia cukup mengusirnya dengan zikir. Sedangkan orang kedua adalah orang yang mencampur adukan kebaikan dengan keburukan, sehingga setan tidak meninggalkannya karena perbuatannya yang mencampur adukan kebaikan dan keburukan. Perlu ilmu dan kewaspadaan yang penuh untuk bisa selamat dari langkah-langkah setan untuk menyesatkan anak Adam. Tentu saja setan dengan mudah menaklukkan orang yang tidak berilmu. Dan setan perlu talbis yang lebih kuat untuk memperdaya orang yang berilmu. Walaupun tidak ada jaminan orang yang berilmu selamat dari tipu daya setan, tapi akan lebih mudah bagi iblis dan bala tentaranya untuk memperdaya orang yang tidak berilmu. Dia akan lebih leluasa untuk menempatkan orang-orang yang tidak berilmu ini ke dalam bentuk kesesatan apa yang diinginkannya. Maka dari itu langkah pertama untuk selamat dari setan adalah berilmu. Dengan itu kita dapat menjaga setiap perkataan dan perbuatan. Karena semuanya dilandasi dengan ilmu dan kita melihat segala sesuatu dengan kacamata ilmu. Tapi kalau dengan kacamata kejahilan atau tidak berilmu, maka segala sesuatu bisa berubah. Tolak ukur keberhasilan setan dalam menggoda manusia tergantung kepada peluang yang dimiliki oleh setan. Terkadang peluang itu memang diberikan oleh anak Adam tersendiri. Iblis akan memiliki peluang lebih besar ketika hamba itu tidak berilmu atau kurangnya ilmu. Dan iblis akan memiliki peluang lebih besar kepada orang yang berilmu tapi lalai, yaitu dia tahu tapi dia melalaikannya. Peluang-peluang ini akan mempermudah iblis untuk memperdaya anak Adam. Dia akan melihat peluang yang dimilikinya, semakin besar atau semakin kecil, semakin banyak atau semakin sedikit. Itu tergantung kepada ilmu yang dimiliki oleh anak Adam dan kewaspadaannya. Semakin berilmu dan waspada, maka akan semakin kecil peluang iblis untuk dapat memperdaya. Semakin tidak berilmu dan semakin lalai, maka akan semakin mudah iblis untuk memperdaya anak Adam. Sahabat Islam Madinah, pentingnya kita sebagai muslim untuk memperdalam ilmu keislaman kita agar terhindar dari fitnah-fitnah iblis dan bala tentaranya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.